Shalom semua, hari saya mau sharingkan tentang seorang yang sangat menderita. Jadi saudara, mungkin ya di sekeliling kita, mungkin kita sering bertemu dengan orang-orang yang mengalami kesusahan ya. Mungkin yang kesusahan ekonomi atau mengalami sakit penyakit, ya pokoknya menderita banyak hal lah. Dan kadang kita merasa iba, kasihan ya. Dan kadang kita merasa kepikiran, dan kita kadang kepikiran terus ya mikirin mereka. Ya mungkin kita hanya mungkin merasakan seujung kukunya saja saudara. Tapi kita sesedih itu saudara. Tapi saudara, orang ini saudara, dia itu sangat merasakan semuanya saudara, merasakan seluruhnya saudara. Kesakitan orang itu dia merasakan, sakitnya dia merasakan susah hatinya dia merasakan, luka jiwanya. Itu Tuhan Yesus saudara, orang yang sangat menderita itu saudara. Makanya di kitab Yesaya bilang saudara, di kitab Yesaya 53 ayat 3, orang yang sangat penuh sengsara, orang yang sering mengalami kesengsaraan dan sangat menderita saudara. Sebenarnya saudara, Tuhan Yesus itu tidak menderita saudara waktu di bumi ini saudara, waktu dia melayani saudara, sebelum dia disalibkan ya, dia itu tidak menderita apa-apa saudara. Tapi yang dia itu menderita kesakitan orang-orang yang ditemui saudara. Jadi ketika dia berjalan beritakan firman, beritakan Injil, dia bertemu orang-orang ya kan, dia itu merasakan kesakitan orang, setiap orang saudara, merasakan masa lalunya, dia tahu masa lalunya itu saudara. Makanya dibilang, kitab Yesaya bilang orang yang penuh kesengsaraan dan sangat menderita. Itu saudara, dia itu mengetahui setiap perasaan manusia saudara, sakitnya manusia. Bayangin setiap hari dia ketemu orang-orang yang seperti kitab Alkitab bilang ya, yang buruk keadaannya saudara. Orang timpa, orang cacat, orang yang kerasukan segala macam, orang lumpuh. Itu saudara, bagaimana Tuhan Yesus itu setiap hari merasakan penderitaan orang saudara. Makanya saudara, kerap kali Tuhan Yesus itu setelah memberitakan Injil ya, dia tuh kadang ngambil waktu semalam berdoa. Dan saudara, dia itu berdoa, dia itu curhat ke Bapa saudara. Dia itu curhat ke Bapa tentang jiwa-jiwa yang dia temui hari itu saudara. Dia curhat Bapa, dia sedih ya kan, dan dia berdoa keselamatan mereka saudara. Dia berdoa saudara. Itu saudara, Allah kita saudara. Itu pelayanan Tuhan Yesus saudara. Jadi saudara, Tuhan Yesus itu tidak pernah miss dengan perasaan kita atau apa yang kita alami. Kadang kita ini suka menjudge Tuhan. Tuhan itu tidak tahu, Tuhan nggak peduli sama kita gitu kan. Ini seperti saya dulu ya, Tuhan tuh nggak peduli sama aku. Masa Tuhan izinkan semuanya terjadi dalam hidupku tuh ya. Tuhan tuh nggak hibur aku segala macam. Saudara, Tuhan tuh tahu saudara segala sakitnya kita saudara. Tuhan tuh tahu apa yang kita alami. Tapi saudara, kerap kali kita yang miss sama Tuhan, hatinya Tuhan. Karena saudara, kerap kali saudara kita ini sering menjudge Tuhan seperti itu saudara. Sebenarnya saudara, sengsara yang kita alami itu sebenarnya bukan karena Tuhan saudara, tapi karena kadang kita sendiri saudara. Misalnya gini contoh saudara, misalnya kita memilih pasangan dan kita tidak melibatkan Tuhan, dan akhirnya salah pilih, akhirnya pasangan ini mengkhianati kita ya kan, atau mungkin melakukan kekerasan fisik ataupun verbal ya, sehingga kita kecewa sama pasangan kita, dan kita akhirnya sakit hati saudara, kita sedih, dan kita akhirnya nyalain Tuhan, dan kita menuntut pertanggungjawaban sama Tuhan. Itu saudara, kadang itu kita ini seperti itu saudara. Makanya saudara, sebenarnya kita ini saudara suka miss sama hatinya Tuhan. Tuhan tuh tetap peduli kok saudara, walaupun kita nyalain dia, Tuhan tuh tetap sayang sama kita. Dia tuh tidak menghakimi kita. Makanya saudara, itu karena dia tahu sengsara kita saudara, makanya Tuhan tuh tidak menghakimi kita saudara. Kecuali nanti kedatangannya kedua kali saudara, baru tuh menghakimi. Tapi selama kita masih hidup di bumi ini saudara, dia tuh tidak pernah menghakimi kita. Dia tuh selalu sayang sama kita saudara. Dia tahu segala luka hati kita, luka batin kita, masa lalu kita. Dia merasakan semuanya saudara. Makanya Alkitab juga bilang saudara, bahwa Allah kita ini juga mengalami kesusahan manusia. Kelemahan manusia itu merasakan saudara. Maka saudara, itu saudara, bahkan itu alasan kenapa Tuhan Yesus juga saudara memberikan nyawanya untuk kita saudara. Maka tidak ada kasih terlebih besar daripada seorang sahabat yang rela mengorbankan dirinya saudara. Itu saudara, sebegitunya, karena dia tahu saudara, dia tidak ingin kita masuk neraka, dia tidak ingin kita binasa, dan dia ingin saudara lewat bilur-bilurnya kita menjadi sembuh saudara. Jadi pekerjaan itu tidak berhenti sampai situ saja, maka dia rela mati di kayu salib supaya pekerjaan Tuhan itu terus berlanjut saudara. Dalam namanya kita menjadi sembuh ya kan. Makanya sekarang tuh banyak orang mujizat bisa menyembuhkan orang. Itu semua karena kasihnya Tuhan saudara. Sepeninggalan Tuhan itu tidak meninggalkan kita, karena ada Roh Kudus sekarang ini. Yaitu saudara, makanya Tuhan Yesus itu orang yang sangat menderita saudara. Waktu di bumi ini Tuhan Yesus itu sangat menderita saudara. Setiap hari berjalan, dia mengalami kesakitan orang, dia melihat orang, dia mengalami kesakitan orang itu, dia tahu masa lalunya, dia tahu luka hatinya,
Makanya kerap kali saudara dia tuh berjalan jauh ya, misalnya ke Syro-Fenisia untuk hanya menyembuhkan seorang anak ya kan, dan ke Gerasa ya kan, hanya untuk melepaskan orang yang dibelenggu legion ya kan. Itu saudara, karena dia merasakan sengsara orang itu saudara, makanya dia rela jalan jauh saudara, hanya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu saudara. Makanya itu saudara, Allah kita ya sangat menderita saudara. Makanya Tuhan itu, makanya mulai hari ini jangan kita miss lagi dengan perasaan Tuhan atau miss lagi dengan Tuhan. Tuhan tuh tahu, Tuhan tuh merasakan segala kesakitan kita, segala uh, luka dalam hati kita, segala penyakit kita. Tuhan tuh tahu semua tentang hidup kita, karena dia pencipta kita saudara, karena dia Tuhan saudara, dan dia Allah yang sangat mengasihi. Itu saja saudara pesan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus memberkati.